Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Elvira Sofyan, guru SMKN 1 Cibinong. Pada kesempatan ini akan menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang motivasi belajar. Laporan pemecahan masalah ini terdiri dari 5 bagian, yaitu pertama, deskripsi permasalahan, kemudian akar permasalahannya, alternatif solusi, hasil pemecahan masalah, terakhir sumber rujukan yang dijadikan rujukan untuk memecahkan masalah. Deskripsi permasalahan. Seperti diketahui bahwa SMKN 1 Cibinong terdiri dari 10 kompetensi keahlian. Di antara kompetensi itu adalah SIJA yang menjadi pokok permasalahan sekarang ada di kelas 12 SIJA. Siswa yang terkendala dengan motivasi belajar ini berjenis kelamin laki-laki. Dari segi penampilan, anaknya diam dan tidak menunjukkan penentangan atau sikapnya tidak menentang. SMKN 1 Cibinong di dalam pembelajaran menggunakan 2 moda, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus merupakan tatap muka di kelas. Asinkronus itu menggunakan LMS yang berfungsi tempat mengunggah tugas-tugas. Setiap memeriksa tugas-tugas, anak ini belum melengkapi tugas. Jika dikonfirmasi, ia selalu menyatakan, "Tar, diselesaikan, Bu. Sudah sampai tugas berikutnya. Tugas sebelumnya belum juga diselesaikan." Saat belajar, ia sering senyum sendiri. Dalam kelompok, hanya sekedar duduk saja. Sehingga teman-temannya berat hati untuk menjadikan dia bagian dari kelompok mereka. Sebelum memanggil, akar permasalahan. Sebelum memanggil siswa tersebut, saya mewawancarai beberapa teman sekelasnya. Punya usut, ternyata anak ini memang suka menyendiri dan tertutup. Berdasarkan akar permasalahan tersebut dan berdasarkan rujukan yang saya baca, maka alternatif solusi yang bisa saya berikan adalah 1. Memanggil siswa dan menasehatinya sambil mengingatkan harapan orang tuanya untuk dia. Yang kedua, memberi hukuman tidak boleh PTS sebelum tugas-tugas diselesaikan. Yang ketiga, sering mengarahkan pertanyaan kepada dia dan meminta teman kelompoknya memberikan tanggung jawab satu pembahasan saat kerja kelompok. Yang keempat, sering meminta dia untuk menyampaikan simpulan pembelajaran. Berdasarkan alternatif solusi, maka hasil pemecahan masalah yang dilakukan, pertama, saat
pembelajaran. Jika dia terlihat asik sendiri, terkadang dia senyum-senyum sendiri, maka diminta menjelaskan kembali apa yang sudah diterangkan. Kemudian membuat kesepakatan untuk menyelesaikan setiap tugas tepat waktu. Jika tidak, maka tugas harus diselesaikan 2 kali lipat dan ditandatangani orang tua dengan melampirkan fotokopi KTP penanda tangan, yaitu orang tuanya. Berikutnya, sering diminta untuk berbicara, menyampaikan ide atau gagasan tentang pembelajaran. Kemudian memberi apresiasi ketika dia sudah menyelesaikan tugas tepat waktu, termasuk siswa yang lainnya. Kesimpulannya, siswa tersebut sampai saat ini selalu mengerjakan tugas dan ambil bagian ketika kerja kelompok. Walaupun dia pertamanya berat untuk ke depan menyampaikan ide dan gagasan, namun akhirnya dia terbiasa menyampaikan ide dan gagasan. Dan saat ini anak tersebut sudah mulai dapat menyampaikan ide dan gagasan dengan teratur dan baik. Dan sumber rujukannya adalah pertama, Ari Pamungkas, yaitu teori motivasi. Kemudian seperti yang ada di sini, yaitu berasal dari lamannya Weti Yuningsi, bagaimana membuat laporan IKI. Yang terakhir yaitu Siti Suprihatin, yang judul jurnalnya Upaya Guru Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk pemecahan masalah yang terjadi dalam pembelajaran yang saya hadapi. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan atau mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.